Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya absen terlebih dahulu. Andi Arif, Prayogi Prasetyo, Maximus, Saman agak ke sini. Coba geser. Syahirian Irsya, Muhammad Fatan Said, ya. Maidi. Oh, bayang, Maidi. Abdullah Fakih Ubaidillah, Farhan Afkar, Rizky Afriansyah. Coba kalau belajar kepalanya diangkat. Syaifullah Yazid Bustami, Muhammad Koki, ya. Muhammad Nawawi, Iman Muhammad Rein Bran Nur Muslim, Imam Hasanuddin. Oh, sampean ya. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang, sebelum kita buka materi pada pagi hari ini, adalah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kuliniyah wa bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada materi. Kalau kemarin apa? Kita membahas apa? Kemarin hutang piutang. Sekarang gadai. Ada yang tahu apa perbedaan antara hutang piutang, pinjam meminjam, dan gadai? Hutang dikasih barang nanti dikasih uang nanti bisa ditebus lagi. Ya, jadi titik perbedaannya di mana? Di mananya? Ya benar, samaan tadi. Samaan sudah ke penjelasannya. Perbedaannya di Iya benar tadi. Jadi di barangnya ya perbedaannya. Kalau gadai itu adalah kita memberikan barang, ada jaminan barang. Kalau pinjam meminjam itu kan pinjam meminjam hutang piutang itu tidak ada barangnya. Kalau gadai ini ada barangnya. Sekarang pengertian gadai. Coba ada yang mau maju ke depan membaca pengertian gadai. Ayo baca aja. Ayo. Ayo. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian gadai. Dalam bahasa Arab, gadai adalah ar-rahan. Rahan secara etimologis berarti subut, tetap, dan dawam, terus-menerus. Adapun definisi rahan secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Sekian. Jadi apa yang saya pahami tentang gadai? Menurut bahasa sama sendiri.
begini. Enggak tahu Mbak. Tadi tahu. Gadai adalah contohnya seperti kita mempunyai HP, kita kasih HP-nya ke tempat pergadaian, nanti kita meminjam sebuah uang dengan jaminan HP. Jika kita ingin mengambil HP tersebut, kita harus menebusnya dengan uang yang kita pinjam sebelumnya. Terima kasih. Apresiasi buat teman kita tuh. Nah, belajar itu seperti itu ya. Jadi bagaimana kita itu fastabiqul khairat. Jadi ketika ada teman yang maju, berarti tugas kalian apa? Tugas kalian adalah berlomba-lomba seperti yang mau maju ini tadi gitu. Bukan masalah salah atau enggaknya. Salah itu belakangan. Yang penting kita itu mau berusaha dulu ya. Oke, sekarang dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai sama seperti halnya kemarin-kemarin, yaitu mubah atau boleh, diperbolehkan. Berdasarkan dalil Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Sekarang siapa yang mau membacakan? Ayo. Iya, Arab semua. Atau saya tunjuk nanti. Coba belakang, paling pojok. Ya, pojok. Bagaimana, Mbak? Dua-duanya, nanti artinya sama. Ya. Ayo, membaca Al-Quran itu dapat pahala. Artinya jika pakai mic. Arab iya. Ayo, Arab. ini biasanya Pakai lah APD. artinya aja. Ini kalau tanwin itu dibaca tanwinnya apa langsung? Kayaknya safarun walam apa langsung gimana ya? Dasar hukum gadai, hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, yaitu wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbu dotun fa in amina ba'dukum ba'dan fal yu'addil ladhi atumina afa wa atumina ama tanahu hopoi wala yattaqillah rabbahu wala taktumu syahada wa man yaktumna fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Coba ditampilkan. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbahu wa la taktumus syahada wa ma ya'tumna wa ma ya'tumha fa innahu asimu qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Tadi mensukan bersama ya itu pembacaan. Siapa sampai bacanya? Yang mana, Pak? Pak. Wa man yak Memang wa may
Wa may yaktum hal. Oh, ini agak wamai. Artinya Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang pemenulis, maka hendaklah ada barang tanggungannya bor yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ialah adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih buat yang sudah membacakan. Semoga yang mendengarkan dapat syafaatnya ya. Oke, jadi tadi itu dasar hukum gadai. Jadi apa hukumnya gadai? Boleh. Mubah. Sekarang rukun dan syarat. Coba dibuka halaman berikutnya ya. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai di sini ada 4. Yang pertama yaitu 2 orang yang melakukan akad atau al-akidain. Yang kedua barang yang digadaikan. Yang ketiga hutang. Dan yang keempat sigot, ijab, dan qabul. Syarat-syarat gadai. Yang pertama yaitu syarat 2 pihak yang berakad, yaitu mengenai orangnya ya, itu balik, berakal, dan rusyd, yaitu memiliki kemampuan mengatur. Dan syarat barang gadai, syaratnya yang barang, itu barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. Yang kedua, barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Yang ketiga, barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal ini disyaratkan. Sekarang ketentuan umum dalam gadai. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Yang kedua, barang gadai adalah amanah. Yang ketiga, barang gadai dipegang pemberi hutang. Ya, jadi yang pertama barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadikan jaminan bagi pemilik uang. Jadi dengan demikian barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena barang kalau sudah digadaikan itu tidak boleh diperjualbelikan oleh sang yang punya penggadaian ya. Jadi itu masih haknya orang yang punya barang. Lalu yang kedua itu barang gadai adalah amanah. Jadi tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai gadai tadi. Tidak boleh karena itu masih milik orang yang menggadaikan. Barang gadai dipegang pemberi hutang. Jelas ya, barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai. Sekarang pemanfaatan barang gadai. Coba dibaca dulu pemanfaatan barang gadai. Dibaca dulu.
Sudah. Mas Iman sudah dibaca? Ada yang bisa menjelaskan dari apa yang kalian baca tadi? Ayo Saman, masih yang belakang. Coba maju. Ayo. Sudah dibaca? Di mananya yang nggak paham? Coba dibaca lagi. Coba dibaca satu dua itu dulu kalimat. Pihak memberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatnya menjadi milik pihak yang berutang sepenuhnya. Berarti barang gadai yang belum digadaikan masih menjadi miliknya, dan apabila sudah digadaikan menjadi milik yang diutangkan. Ya, tapi benar. Itu katanya apa? Ya, jadi benar. Jadi sebelum jadi barang gadai itu milik siapa? Milik yang berutang. Yang berhutang. Sampai apabila sudah digadaikan milik yang diutangkan. Ya, ketika orang yang menggadaikan tidak bisa melunasi, maka barangnya menjadi milik Yang diutangi. Ya. Terus lanjut aja. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang, sebagaimana keputusan ulama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang kedua di Surabaya tanggal 29 Oktober 1927 Masehi memutuskan haram hukumnya untuk memanfaatkan barang jaminan. Misalnya penerima barang gadai berupa sebidang sawah memanfaatkan sawah tersebut untuk bercocok tanam tanpa syarat pada waktu abad, baik yang sudah menjadi kebiasaan atau dengan syarat maupun perjanjian tertulis. Karena akad itu mengandung unsur mengambil manfaat dari utang atau riba, namun di sana ada keadaan tertentu yang membolehkan pemberi utang memanfaatkan barang gadai, yaitu bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diperah air susunya, maka boleh menggunakan dan memerah air susunya apabila ia memberikan nafkah untuk pemeliharaan barang tersebut. Pemanfaatan barang gadai tersebut tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Tentang manfaat. Jadi di situ ada manfaat. Boleh nggak memanfaatkan barang yang digadaikan? Tidak boleh, haram. Boleh haram di situ. Menurut putusan ulama ya. Oke. Kecuali apa? Kayak berupa kendaraan dan hewan. Itu ada pengecualian. Selama bukan kendaraan, maka tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk Digadaikan. memanfaatkan Gadaian. barang gadaian.
Ya, terima kasih banyak. Siapa namanya? Imam. Imamnya siapa? Oh, Imam Hasanuddin. Ya. Dari sini ada yang belum jelas? Atau sudah jelas semua? Kalau saya tanya berarti bisa. Insya Allah. Oke, langsung ke hikmah gadai aja. Hikmah gadai. Hikmah disyariatkan gadai di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberikan keamanan bagi rohin atau orang yang menggadaikan dan juga murtahin, penerima gadai, bahwa dananya tidak akan hilang. Karena jika rohin atau penggadai ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang atau aset yang dipegang oleh murtahin. Jadi ada jaminan. Dari sisi rohin juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Itu hikmah gadai. Jadi sama-sama bermanfaat, sama-sama ada manfaatnya. Yang penerima gadai juga ada manfaatnya apa? Yang penerima gadai tadi. Yang menggadaikan dapat apa? Yang menggadaikan dapat hutangan. Yang menerima gadai ya, jadi bisa menerima jaminan ketika orang yang menggadaikan itu tidak dapat menebusnya. Jadi sama-sama ada hikmahnya karena Islam itu mengajarkan saling tolong menolong ya. Itulah muamalah dalam Islam. Jadi orang yang punya itu sebaiknya untuk membantu saudara-saudaranya yang kesusahan, yang membutuhkan, saling tolong menolong, ta'awun. Itu adalah prinsip Islam. Mungkin ada yang ditanyakan atau yang di luar materi? Ada yang mau bertanya di luar materi? Ada yang ayo, mungkin barangkali mau sharing sedikit apa? Ada yang mau tanya apa? Ayo, kayaknya ada yang mau bertanya nih, yang belakang. Ayo Mas. Kenapa? Jodoh itu tergantung dengan dari diri kita kan ya. Iya. Jadi kenapa kok Fir'aun itu si istrinya itu Siti Aisyah? Fir'aun itu mulanya itu mengaku sebagai Tuhan, dan istri Aisyah itu istrinya itu Aisyah itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa jadi jodoh? Saman bertanya sama saya, sepertinya Saman sudah tahu jawabannya. Saya hanya ingin tahu jawabannya lain-lain. Ada perbedaan antara jawaban dengan yang lain. Berarti di situ. Iya, kenapa? Ya kalau itu berarti kalau namanya jodoh ya, jodoh itu memang sudah takdir ya. Tapi di situ berarti kenapa Allah sudah mengatur segalanya, itu pasti ada hikmahnya.
Jadi nggak ada sesuatu yang diatur oleh Allah itu nggak ada hikmahnya itu. Pasti kullu syai'in hikmatun. Setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi kenapa kok orang baik ketemunya orang buruk? Karena di situ mungkin Allah ingin menguji kesabaran orang yang baik. Jadi bagaimana dia bisa mendakwahi orang yang buruk itu tadi. Mungkin itu. Ada yang punya jawaban lain? Kalau jawaban sama apa? Singkatnya aja. Kata guru saya di kitab, saya lupa di kitabnya apa. Jadi Fir'aun dulu orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking takwanya itu sama malaikat dia itu kalau nggak salah puasa 40 tahun. Ya. Puasanya itu sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat Jibril itu bertanya kepada Fir'aun ini, suruh mengikuti puasanya, hiduplah seperti orang yang biasa seperti orang yang lain. Kamu sudah dijamin masuk surga, kamu sudah dijamin intinya jaminnya. Tapi Fir'aun itu menjawab menolak. Dia memilih harta, memilih kekuasaan, dan seperti itu. Jadi katanya kalau nggak salah itu seorang yang jelek nggak bisa membuka surat An-Nur kesindaran lagi, tidak bisa menikah dengan seorang wanita muslim yang sangat soleh. Jadi kalau kita semuanya nilainya 50%, jodoh kita juga 50%. Jadi intinya apa dari penjelasan sama tadi? Jadi intinya kita harus memperbaiki diri kita dan supaya kita mendapat jodoh yang solehah. Amin, Masya Allah. Ya benar itu tadi. Jodoh itu cerminan diri. Jadi bagaimana saya ingin tahu. Ya kalau bahas jodoh memang itu sih lebih ya panjang lah, lebih spesifik karena ya jodoh. Tapi jodoh, maut, rezeki itu 3 hal yang sudah ditetapkan. Jadi ya semua kembali lagi ke kita. Bagaimana kita itu ketika menginginkan sesuatu, kita juga harus mengetahui kualitas diri kita juga bagaimana itu. Jangan ya, jadi sama-sama ketika seseorang itu soleh, insya Allah mendapatkan pasangan yang soleha. Amin. Ya semoga kita semua diberikan keluarga, diberikan pasangan yang soleh soleha, keturunan yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Iya. Udah mungkin cukup itu ya. Cukup itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.